Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan MDE Solder, dulur. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai elko pada power amplifier. Jadi jumlah elko yang ideal itu seperti apa dan bagaimana cara menentukan jumlah elko yang baik dan benar ya, dulur. Ini versi MDE Solder. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat bisa di-share, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDE Solder, dulurku. Matur nuwun. Oke, di sini ada sebagai contoh 6 biji elko. Jadi semisal kita menggunakan trafo, kita buat 5 ampere. Jadi 5 ampere besar dengan CT 45. Nah, untuk elko nya itu yang ideal itu berapa biji? Jadi begini, dulur. Fungsi utama dari elko adalah sebagai penyearah tegangan dan sekaligus menjadi sebuah tandon tegangan pada power amplifier. Jika jumlah elko nya kurang, itu biasanya yang akan terjadi jika kita hanya menggunakan 2 biji elko. Kadang drop tegangan, dulur. Jadi tegangannya di power tersebut itu ngedrop, dulur. Jadi lama kelamaan trafonya juga akan panas berlebih ya, karena kerjanya terlalu ekstra, karena tegangan yang disuplai ke elko itu langsung cepat habis. Jadi hanya seperti lewat saja ya, dulur. Jadi dari trafo langsung ke elko, langsung ke driver power, begitupun seterusnya. Jadi kinerja trafo lebih ekstra jika kita merakit sebuah power amplifier dan untuk elko nya ini jumlahnya sedikit. Jadi langkah baiknya untuk perakit-perakit power amplifier minimal untuk penggunaan elko ini minimal ya, saran dari MDE Solder gunakan 4 biji elko supaya nanti drop tegangan itu minimal ya, dulur. Jadi tidak sampai ngedrop. Kalau bisa gunakan 4 biji elko supaya lebih enak untuk suaranya, tidak sember atau ngedrop. Jadi suaranya tidak bret seperti itu. Jika kita hanya menggunakan 2 elko itu boleh-boleh saja, dulur. Akan tetapi power tersebut kalau bisa hanya digunakan di dalam ruangan saja. Kalau digunakan untuk di luar ruangan itu, kalau menurut saya, menurut MDE Solder itu kurang ya, dulur. Jadi power itu jika dipergunakan di luar ruangan, tenaganya yang dibutuhkan itu sangatlah ekstra banyak ya, ekstra besar. Jadi kalau bisa untuk elko nya ini dikasih minimal 4 biji elko supaya nanti si trafonya juga tidak begitu panas dan juga untuk hasil suara juga lebih mantap ya, dulur. Jadi semisal dulur-dulur menggunakan trafo 5 ampere CT 45, nanti jika sudah menjadi DC akan menjadi tegangan kisaran 63 volt. Kalau bisa gunakan elko minimal menggunakan 80 volt, tapi gunakan yang original ya, dulur, supaya elko nya tidak meledak. Dan jika dulur-dulur ingin memakai 100 volt seperti ini juga boleh-boleh saja ya, dulur. Semisal nanti ada keinginan mengupgrade trafo, jadi membesarkan trafonya, meskipun menambah ampernya atau menambah voltnya, nanti kita tidak perlu lagi untuk mengganti si elko ini. Yang terpenting adalah untuk volt di elko ini harus di atas voltase pada trafonya ya. Semisal trafonya CT 45, nanti menjadi DC akan menjadi 63 volt DC. Kalau bisa ya gunakan di atas 63 volt DC. Yang ada pada pasaran untuk ukuran elko ini adalah 50 volt, 80 volt, 100 volt, 125 volt, dan masih banyak lagi ya, dulur. Itu tergantung untuk mereknya juga. Ya, kalau bisa saran saya untuk elko ini gunakan elko yang original, benar-benar ori ya, dulur. Jangan gunakan yang abal-abal. Nanti jika gunakan yang abal-abal takutnya malah meledak. Ini patokan versi saya, dulur, versi MDE Solder. Jika merakit sebuah power amplifier itu kalau bisa gunakan itu minimal elko ini 4 biji. Jika kita mau menambah 6, 8 atau 10 atau 12 itu
boleh-boleh saja, itu terserah dulur-dulur. Makin banyak elko makin mantap ya untuk tandon listriknya, jadi tidak akan mudah ngedrop untuk si power tersebut. Yang pastinya jika digerber akan lebih mantap lagi, tegangannya akan lebih stabil, dan untuk trafonya juga akan dingin ya, tetap dingin meskipun hangat tapi tidak sampai panas, karena tandonan listrik di elko sangatlah melimpah ya dulur. Jadi mengurangi kinerja si trafonya, memperingan beban trafo ya dulur. Jadi trafo ini akan tidak sampai panas sekali karena elko nya banyak dulurku. Dan jangan memburu elko ini dari body fisiknya ya. Meskipun body fisiknya itu besar, itu belum tentu elko nya itu 100% ori full ya dulur. Jadi komponen elko nya belum tentu full isinya, karena banyak sekali yang beredar di pasaran itu elko yang dicampuri dengan aspal. Itu sangat rawan sekali. Jadi kalau bisa itu pilihlah elko yang dirasa original ya, yang sudah terbukti untuk isinya full ya. Kalau bisa ya sharing-sharing ke teman sesama tukang rakit power, itu pasti sudah paham untuk cara menentukan elko yang original dengan elko yang KW. Itu ada caranya tersendiri dulurku. Oke dulur, jadi saya ulangi kembali lagi, jika ingin merakit sebuah power amplifier supaya suaranya mantap, itu saran dari MDS Solder, gunakan elko ini minimal 4 biji. Dan untuk voltasenya si elko ini gunakan di atas voltase yang kita gunakan, seperti itu dulur. Untuk mikronya ini terserah, kalau yang umumnya itu 10.000 mikro ya, yang paling banyak digunakan oleh tukang rakit power amplifier. Jadi yang sering sekali dipakai ya 10.000 mikrofarad ini. Dan untuk merek itu nanti bisa disaringkan dengan teman-teman sesama perakit power amplifier atau sesama hobi sound system ya, itu pasti sudah paham cara memilih elko yang original. Oke dulur, mungkin itu ya ilmu singkat, semoga bermanfaat. Bisa di share videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder dulurku. Matur nuwun, ditunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dulurku.